Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Membantu. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Tentunya sehat semua, bukan? Alhamdulillah. Meski masih dalam kondisi Covid, belum benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi pertiwi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita turunkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang dipelajari hari ini bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menerjemahkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang kedua, memahami kandungan ayat tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, dan hadis terkait. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Orang ini tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Setali tiga uang dengan rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang tidak penting. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Muhammad SAW sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin kita telah belajar bersama bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Pada pertemuan yang lalu, kita juga mempelajari hukum bacaan mad. Pada pertemuan hari ini,
kita akan mempelajari bagaimana mengartikan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Setelah itu, kita akan mencoba memahami kandungan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang pertama membaca Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Terjemah Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya, Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Terjemah Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baiklah generasi hebat yang saya banggakan, setelah kita mengetahui terjemah Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, mari kita lanjutkan dengan memahami pesan-pesan mulia dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Pesan-pesan mulia Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Pernahkah kau melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh orang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan kesombongan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang berhak untuk sombong.
semua makhluk, termasuk manusia, tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah sangat murka kepada setan karena keagungannya? Waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Nabi Adam alaihi salam. Namun, mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding Adam alaihi salam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api itu jauh lebih mulia, sedangkan Adam alaihi salam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati dan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW ini dapat kalian terapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kepada kedua orang tua. Seorang anak harus bersikap tawadhu kepada mereka. Dengarkanlah nasihat-nasihatnya. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya, merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan mulia Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri kita ini mengalami krisis energi dan krisis air. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat yang tidak diperlukan. Kita juga dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang berwudu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Bukankah wudu itu merupakan ibadah? Mengapa harus berhemat air? Ternyata pelajaran menghemat air ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan ini sungguh luar biasa. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan ini akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai dari sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang dan tidak dilanda rasa gelisah.
Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Nah, jika sudah tahu akan pentingnya hidup hemat dan sederhana, langkah terbaik kita adalah segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di samping memberi contoh sifat hemat, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan orang yang miskin, tetapi beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, wawasan dan pengetahuan kalian sekarang sudah bertambah. Kalian menjadi tahu bahwa rendah hati merupakan ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sombong adalah perilaku setan. Demikian juga dengan sifat sederhana dan hemat adalah ajaran yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah, sedangkan bermewah-mewah, foya-foya, dan boros adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Ternyata untuk menjadi eksis tidak perlu sombong. Untuk menjadi orang terhormat tidak perlu bermewah-mewah dan berfoya-foya. Kita bisa hidup terhormat dan bersahaja dengan rendah hati, sederhana, dan hemat. Anak soleh dan solehah, alhamdulillah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Pesan Pak Guru, tetaplah berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi